dibegal sama sahabat Felin sendiri. Oh. Ketika dia belum menjabat aja dia menyuarakan suaranya tuh bahwasanya mereka tuh akan membela rakyat gitu. Janji-janji ya. Janji, hanya tinggal janji. Bicara apa adanya aja gitu. Kalau emang kita merasa nggak puas ya bicara. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam, Mbak. Jadi servis radio? Apa Iya. ini? Aduh. Puter-puter radio. Udah zaman modern Ini. masih main-main radio. Pakai flash disk. Maklum jadul. Pasti malah bisa kira bikin pakai Lama ya ini ya, versi lama ya. Tapi old school ini. Udah pakai sandi belum nih? Oh iya loh. Harus, Apa ya? harus. Iya. Jadi lagi senang radio nih. Iya, kebetulan saya lagi emang hobinya di radio. Lagu anak muda dong. Enggak, radionya radio ini nih. Radio apa ya? Pokoknya radio Jawa lah. Kayaknya buat penglaris. Penglaris. Bener kan? Betul. Ini radio penglaris. Nah, Pemanggil. makanya saya terpanggil ya kan, bikin kopi dong. Siap kodok. Tapi radio itu penting. Benar Iya, kan? betul. Era-era kemerdekaan itu untuk mengekspresikan Iya. perjuangan. Dan menginformasikan perjuangan Indonesia. Iya, untuk apa? Orang punya unek-unek, punya pendapat lewat radio. Semua tersentralisasi RRI. Tapi sebelum ada RRI juga ya ada radio juga. Radio perjuangan. Maki ngopi, maki. Iya dong, insya Allah. Kali ini kopi pahit atau? Pahit. Iya. Oh, iya. Hidup Manis ya. supaya hidup udah manis ya. Alhamdulillah hari ini. Karena mau kedatangan teman namanya Pelincu, Oh, si Ratu Pelincu. Begal, tau gak? Us. Iya. Ngeri Kita dong. lagi datang bentar lagi. Nggak salah. Keren dong. Enggak. Ratu begal. Iya. Ngumpet-ngumpet Mau lagi begal. begal. Tapi nggak apa-apa sih begal cinta aja. Iya. Ngarep. Dengerin radio tuh langsung begal cinta. Ngarep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini. Boleh minta hand sanitizer ini ya? Oh, boleh. Iya. Iya, jangan lupa itu. Ini nih Pelincu, teman saya. Pak. Assalamualaikum. Langsung nyetrum. Boleh dong? Boleh dong, boleh. Sehat. Alhamdulillah. Ini aja ya sampai dulu. Alhamdulillah. Nih, ikutin protokol kesehatan dulu. Oh, iya, Jangan benar, pakai benar, masker benar. atau face shield dan Sanitizer. Iya, iya, iya. Benar. Aduh, ngomong-ngomong udah pada ngopi belum nih? Lagi Pesan Ini pesan apa? Pak, Kopi jangan lupa atau- kopi ya, Pak. Kopi apa teh? Kopi aja, jangan lupa ngopi ya saya hari ini. Wih, Iya. Hari ini Hari ini kegiatan ya. apa nih? Hari ini alhamdulillah kegiatannya pengen ngumpul aja sambil ngopi bareng. Sambil ngopi ya. Pakai Ki Pelincu. Jadi Ki Pelincu ini penyanyi, ya kan, model juga, Iya. terus acting juga, Iya. terus apa lagi diborong dah semuanya. DJ, DJ juga. catwalk, iklan semuanya. Gitu. Tapi saat ini fokusnya lagi penyanyi. Ya? Lagi persiapan nyanyi sama buat web series. Kita pulang aja. Nggak seru kalau Udah semuanya, udah semua. Kita ngapain? DJ, musik, terus apa lagi? Main film. Semuanya udah. Sampai ini apa membuat kopi kan dia, Mas Toto ya kan, kita nggak kebagian. Ada satu yang belum. Apa? Posisi dibegal. Siapa yang mau dibegal? Wah, tadi udah pesan. Iya, kenapa sih ada sebutan Pelincu si Ratu Begal? Gitu. Jadi ceritanya waktu itu aku kan punya single nih, judulnya Begal Cinta. Single Felin yang pertama kebetulan itu adalah True Story Felin dan itu ciptaan Felin sendiri. Terus story di Begal apa gimana maksudnya? Jadi sedih kalau inget ke masa lalu. Ya, jadi waktu itu Felin kan punya cowok, ternyata dibegal sama sahabat Felin sendiri. Oh, dibajak ini dibajak. Iya. Dan kebetulan waktu itu musim begal. Pak, Iya. jangan gemeteran ya Pak. Iya. Taruh dulu, entar taruh dulu tadi kopi saya. Dingin. Aduh. Oh gitu. Seperti begal sama enggak ngebegal balik tuh. Kebetulan inilah terus story-nya. Padahal kan udah namanya serem tuh Ratu Begal, tapi ternyata saya yang selalu kena begal. Belum ketemu aja. Iya bang, aduh Mesti saya gitu. sabar, ya kan? Masih banyak laki-laki yang baik. Masa sih? Contohnya? Banyak lah. Contohnya? Contohnya mau bilang saya gitu. Bukan saya yang ngomong ya. Iya. Kan saya wakilin Ki. Mana? Pel, Iya. dengar berita-berita demo nggak?
nggak udah-udah ya demonya. Negara kita ini selalu identik dengan demo yang anarkis. Ya, Anarkisingnya. Artinya ya itu menjadi konsekuensi negara berdemokrasi. Iya sih, Demo nggak sebenarnya. apa-apa aja. Yang penting itu tetap sih bagian keamanan itu harus kuat jangan sampai terjadi anarkis. Betul. Kuat menahan diri sih. Ya situlah. Itu udah pernah beberapa kali kita sampaikan pesan supaya bahwa saling menahan diri aja. Saling menahan diri. Demo nggak apa-apa. Demo masak aja boleh kan. boleh. Boleh. Demo cinta juga boleh. Oh gitu, jangan. Asal jangan demo begal ya. Iya. Kalau untuk dipertontonkan supaya orang hati-hati sih boleh aja. Boleh. Iya. Nah, kaitannya segini sih, Fel. Orang-orang demonstrasi kan ingin menyuarakan suaranya, aspirasinya, atau keinginannya yang memang berbeda dengan pihak yang lain misalnya gitu. Nah, kamu pernah nggak punya pendapat yang berbeda, Apa gitu. terus menyuarakan sampai atau bagaimana cara kamu menyampaikan perbedaan gitu biasanya? Kalau Felin sendiri kan kalau untuk menyampaikan perbedaan ya harus speak up ya, dan nanti bicara apa adanya aja gitu. Kalau emang kita ngerasa nggak puas ya bicarain, tapi dengan cara apa dulu nih. Kadang-kadang kan orang kalau kita udah menyampaikan pesan apapun, kasih ya Bapak, menyampaikan pesan itu kadang-kadang suka banyak nggak didengarnya. Itulah yang akhirnya menimbulkan yang namanya kita geram. Nah dari geram kadang-kadang orang tuh, ih aku punya inspirasi aspirasi ini kok nggak pernah mau didengar gitu. Terutama juga ya terutama aspirasi rakyat ya. Dulu aja waktu beliau ini sebelum menjabat ya, inget janji-janji sebelum menjabat ya bapak-bapak yang terhormat, mohon maaf. Jadi ketika dia belum menjabat aja dia menyuarakan suaranya tuh bahwasanya mereka tuh akan membela rakyat gitu. Janji-janji ya. Janji hanya tinggal janji, makanya ya wajar sih kalau Protes. masyarakat kita tuh banyak yang protes karena pada kenyataannya janji itu udah lupa, mereka tuh udah lupa ketika udah di atas gitu. Jadi Nah, kalau dalam kehidupan pribadi biasanya si Felin Chu ini menyuarakan suaranya itu seperti apa sih? Cerewet, marah-marah, atau tusuk kalem gitu? kalau aku pertama gini, melalui bertahap ya. Kalau misalnya aku nggak puas terhadap sesuatu, pasti aku akan sindir dulu pelan-pelan gitu. Aku omongin baik-baik. Kalau misalnya diomongin baik-baik juga nggak mempan, aku sindir-sindir. Ketika sindir juga nggak mempan, agak keras nih dikit. Nah ketika nggak keras nggak juga mempan, ya udah. Aku harus dengan cara ya sampai dengan teriak ya, dalam arti ini loh gue punya salah seperti ini. Kenapa sih nggak mau dengar? Pernah Coba. sampai main tangan nggak? Alhamdulillah aku gak pernah sampai Nggak main pernah, tangan, ya? cuman kadang-kadang justru ketika aku menyampaikan inspirasi aku, justru aku yang kena bogem, iya. Pernah Gitu, pernah. ngalamin kayak gitu. Itu makanya dibegal ya kan? Oh. Makanya dibegal aduh. Iya gitu. Jadi dan itulah mudah-mudahan sih nggak terjadi sama dengan yang lain ya, makanya ketika kejadian itu kan sempat ramai juga kan kemarin di infotainment, sampai juga dengan ke Polda juga kan, urusannya panjang gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah kelar. Tapi hikmahnya gini, boleh jadi itu nggak cocok, nggak baik Betul. buat Iya. Felin. Jadi Iya. Tuhan udah menyiapkan yang lebih baik lagi. Jangan yang ini gitu kan, Iya. yang itu aja. Mungkin dia caranya bandel udah diingetin masih bandel ya. Ah. Akhirnya Tuhan lebih keras. Jadi harusnya berterima kasih. Oh Iya. diingetin berarti bukan yang ini jodohnya. Alhamdulillah sih sudah udah healing juga, udah menyadari diri sendiri. Lebih baik kita tuh sebelum kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita menyadari Introspeksi ya? introspeksi diri Makanya sendiri loh. jangan mencintai makhluk. Kalau kamu sering mencintai makhluk akan terluka. Betul. Karena makhluk itu fana, ya kan? Kesetiaannya fana, keberadaannya fana, semuanya fana. Boleh mencintai cuman dengan kadar yang Mencintai itu karena cintanya pada Tuhan. Betul. Oh, aku mencintaimu karena lillahi ta'ala. Oh. Gitu. Jadi harusnya gitu bang. jadi makhluk tuh nggak penting. Betul. Nah, Makhluk tuh nggak sekarang penting. udah dapat gantinya begal belum nih? Yang dibegal? Aduh, untuk sementara ini udah setahun ini aku lagi membersihkan apa maksudnya berdamai dulu. Dengerin. Berdamai dulu nih Pak Toto, Belum berdamai dapat dulu Pak Toto. gantinya. Potong bukan itu pertanyaan titipan sebenarnya. Jadi aku lagi berdamai diri dengan diri Memperbaiki sendiri diri dulu dulu, ya. memperbaiki diri, dan aku emang lagi pengen fokus ke kerjaan dulu gitu. Jadi Hmm. karena kalau kita ngurusin masalah percintaan terus nggak akan ada habisnya. Tapi aku percaya suatu saat tuh Tuhan tuh pasti akan memberikan yang terbaik. Dan Amin. di saat yang tepat pula, ketika hati aku sudah tidak terluka, ketika hati aku sudah damai. Bisa dibilang ini nggak sih pelarian sakit hatinya itu sekarang mau ngejar karir dulu gitu? Bisa bilang itu nggak? Sebenarnya enggak. Nggak gitu ya? Karena apa?
Ya dari aku sih berpikir gini, daripada mikirin yang itu aja dan ujungnya pasti akan sama ketika aku belum siap untuk menerimanya, pasti akan sama juga kejadiannya. Jadi lebih baik sekarang aku menghealing dulu lah, memperbaiki diri. Ini problemnya, Felin ini gampang jatuh cinta. Enggak juga, Bang. Oh enggak. Justru itu. Bung ini gimana Bung? Bung penerawannya kurang tepat ini. Enggak, aku baca dari nama kan dari fall in. Oh, sambung-sambungin aja. Belakangnya di si Ratu Begal itu loh. Iya, ini Ratu Begal yang kena begal banget sama dia. Jadi kamu udah jatuh cinta? Enggak. Lah, Udah. yang bisa membuat kamu jatuh cinta itu apa? Sosok lelaki yang emang dia tuh Dengerin. jadi aku suka lelaki tuh yang emang dia tuh aku nggak suka lelaki yang gombal, aku juga nggak suka lelaki yang gampang menyatakan cinta. Jadi aku tipe perempuan yang suka menaklukkan lelaki. Harus dia yang suka dulu Ki. Iya, Dan dia suka tantangan berarti. Iya, Ya, itu. suka tantangan. Iya, Ratu Begal suka tantangan. Ada tuh tantangannya. Apa-apaan tuh? Bikin kopi. tapi ini ya, kalau ini gue ya, gue tuh gampang jatuh cinta sama cewek yang bikinin kopi dan enak gitu. Oh gitu ya. Aku banget dong, Bang. Wow. Maaf ya Pak Kakak. Nah, terus dia sama siapa? Balik ke karir. Karir. Nah, berapa persen sih waktu kamu Sita tuh untuk karir, terus untuk kehidupan pribadi gitu? Aku lebih banyak menghabiskan waktu tuh di pekerjaan karena aku cinta pekerjaan aku dan aku pikir kalau kita tergantung sama orang itu nggak akan enak. Jadi aku lebih senang mandiri dan aku tuh orangnya Lebih seneng fokus. ngegantung justru. Enggak, Oh, enggak. Aku gak suka digantung. Daripada ngegantung lebih baik aku pergi. Oh. Gitu. Jelas dia. Iya enggak. Hitam putih. Ya. Enggak, aku iya. Hitam putih kan? Enggak. Enggak hitam Aku putih. putih. Oh putih. Salah berarti aku yang hitam. Tuh. Masuk ya kan? Mulai masuk. Iya. Tadi satu Pak Kakak. Nah, tadi web series itu yang lagi mau digarap apa sih? Judulnya Primadona dan insya Allah aku di situ berperan sebagai seorang primadona. Ya, jadi emang ini kan udah ada dua, kemarin sudah yang episode 1, nah sekarang Episode episode 2. Rencana berapa seri? Kurang tahu, kurang lebihnya sih kurang lebih minimal 5, maksimal 10 kayaknya. Oh, berarti cerita tentang wanita yang dilulukan gitu ya? Bukan, justru di situ peran aku sebagai wanita seksi penggoda. Aku suka Kita dari tadi nanya bukan terus Oh, jawabannya. Apa Nggak tahu, benernya? kapan benernya? Oh, justru jadi penggoda? Iya. Bukan. Salah terus. Ngopi dulu say. Oh, iya, benar-benar. Mau Iya, gorengan nggak? Enggak, Gorengan apa nanti- gorengannya? nanti aja kita ngopi dulu. Penyanyi nggak boleh kena minyak kali ya? Nggak boleh. Say ngopi say, Wih. rasa sayang. Say ngopi say, kopi rasa. Jadi yang web series itu apa judulnya Primadona ya? Primadona. Itu bercerita tentang apa tuh? Jadi ceritanya itu di pemukiman desa gitu. Jadi Oke. aku tuh seorang primadona gitu. Tapi ternyata seorang primadona yang aslinya tuh bukan wanita seksi itu, tapi ada wanita tua yang emang jadi primadona desa itu ternyata gitu. Ujung endingnya seperti itu. Kegeeran ceritanya. Iya, tapi kan aku udah berhasil dong, Iya, udah iya. laga-laga di situ dengan tebar pesonanya aku, dengan keseksian aku gitu. Tapi di ujung ceritanya itu ternyata yang jadi primadona yang sebenarnya adalah wanita. Udah mulai syuting belum? Minggu, hari Senin Selasa udah mulai. Udah mulai sana. Sekarang lagi reading sambil mendalami karakter aja. Nah, pesan film itu apa? Pesan film itu adalah bahwasanya jangan tertipu dengan keindahan karena keindahan yang sejati itu dalam hati bukan dari fisik. Gitu. Jangan tertipu dengan sesuatu yang kita lihat. Betul. Jangan tipu dengan banyak Pak Toto. Melas-melas ya ngebungain. Nah itu udah jujur kok. Pak lagi. Iya, saya masih sakit hati. Orang utangnya cuma 10.000 dibikin 1 juta. Oh gitu ya? Bunganya yang gede itu Pak Toto. Oh gitu, Pak Toto kalau aku free aja ya Pak ya? Oh iya selalu. Gawat. Ini mumpung ngingetin utang nih. Oh, Ingat absen saya. Lagi ngobrol anak-anak selalu di ini Absen nih. ya? Harus di Iya. absen. Utang Harus di utang. absen. Utang kita tuh selalu absen. Kalau bidadari nggak usah. Oh bener-bener itu. Alhamdullah rezeki anak Oh, kemarin soleh. ini datang bidadari juga ngomongnya harus bidadari. Bidadari kan banyak. Kalau untuk nyanyi sendiri sekarang masih postpone atau tetap berjalan Kak? Kalau
kalau untuk nyanyi sendiri kan kemarin sempat yang kasus Velin berjalan itu kan udah ngeluarin single ya, bukan single, jadi duo. Jadi Velin itu digabungkan dengan dua TW namanya, yaitu Velin Wulan. Itu Velin baru rilis berapa bulan ya? Mungkin tahun lalu ya. Itu judulnya Aku Bukan Samsak, yang menceritakan tentang dimana wanita itu harusnya disayang, bukannya buat ditinju, dipukul-pukul. Jadi itu juga jadi semua lagu jadi semua lagu Velin itu diangkat dari kisah nyata semua. Alhamdulillah, mulai dari single Velin yang judulnya pertama itu di Naga Suara itu ada single Velin judulnya Ketagihan. Ketagihan juga true story ketika waktu itu Velin lagi jatuh cinta nih gitu. Yang merasakan ketagihan ketika dipegang tangan. Astagfirullah. Wangi. Jangan dicuci. Disaring nggak cuci nih. Iya, Wah, itu bagus. Pakai jaket. Coba beri pegang. Aduh, Mantap ya. Jadi semua, nah yang nulis lagu-lagunya itu siapa jadi? Kalau single Velin sendiri yang pertama itu Ketagihan, terus Begal Cinta itu Velin, terus Goyang Pantura. Goyang Pantura juga story Velin tentang karena Velin dari Pantura kan, seorang penyanyi dari Pantura yang emang pengen sukses di Dari mana, bidang- Kak? Cirebon. Oh, Cirebon. Iya, jadi masuk ke Pantura. Tahu nggak Pantura itu apa? Pantai Utara. Oh, iya. Jalur Pantura. Siapa tahu lupa. Jangan ngetes saya. Kalau saya salah kelihatan goblok. Ya, penyadaran. Penyadaran. Saya masih jegung gitu. Oh, itu ya. Iya, ini udah terbang. Oke, jadi dari itu Goyang Pantura, terus yang terakhir itu singlenya Ngopi Say. Makanya tadi kita ngopi say ya. Iya. Terus ada dua lagu religi Velin itu Taubat judulnya. Nah, Taubat ini sempat duet sama Sandy Tumiwa. Yang pertama akhirnya terus dirilis lagi di Naga Suara, akhirnya dibikin single. Oh, sendiri jadi. Ya. Jadi Cirebon tuh memang lingkungannya itu selain religius itu juga musikal, seni gitu kan. Jadi tiap bank itu ada organ tunggal, ada. Kak Abang tahu sih? Ya tahu lah. Orang dia peneliti Peneliti tato. tato. Pecinta tarling ya. Pecinta tarling. Coba sedikit nyanyi tarling. Jangan. Bukan segmen di sini. Ntar di belakang aja. Kita tarlingan. Nah, ya itulah. Itu pemuda idaman gitu. Iya tuh kan. Wow. Pecel lele juga tahu kok. Udahlah, kalau tarling kelar lah. Ya itu makanya kita nggak heran lahir sosok seperti Velin yang dari Cirebon gitu kan. Ya memang karakter masyarakat sana itu juga terus terang gitu kan. Iya. Dan ini etos kerjanya juga tinggi. Persaingannya juga tinggi. Betul. Itu karena masyarakat sana itu sangat keras. Jadi mereka akan mendukung yang sukses, yang ini malah dibecek gitu loh. Itu ini kayak gitu. Tapi makanya orang itu militansinya ini banget. Dan itu menjadi salah satu tolak ukur musik Indonesia loh. Betul. Tidak semua grup band bisa sukses tampil Cirebon. Betul. Itu udah ini pernah jajakin. Kalau dia bisa menaklukkan Tarling di situ, dia baru sukses. Betul. Karena mereka tuh senangnya Tarling. Udah. Jadwal manggung Tarling di sana itu sebulan 40 kali. Betul, melebihi Hari aja 30 hari. Iya, 30 hari. Saya pernah sempat dengar cerita tuh bahwa ada yang hajatan gitu kan. Karena jadwal taringnya nggak nemu. Hajatannya dimundurin. Mundur. Bukan Ya, nyari itu taring udah- yang lain. Iya, itu udah Betul. menjadi cerita kayak gitu. Iya. Nah, menurut aku Velin ini kalau misalnya dia membawa akar budaya itu akan keren tuh. Jadi misalnya kalaupun dia bawa dangdut, ada semi-semi Tarling. Lagu-lagu itu lagu yang dibawa itu udah Tarling semua itu. Tema tentang dibegal cinta, ketagihan itu syair-syair Tarling semua. Insya Allah sih. Langsung gitu. Ya. Jadi apa ya? Ya enggak. Biasanya di depan tuh harus ada wangsalan tuh. Iya. Harusnya kasih wangsalan. Wangsalan itu kayak semacam pantun. Jadi Cirebon tuh gitu, cara ungkap syairnya itu kena masyarakat sana begitu. Jadi menurut aku pasarnya ngejar di Cirebon aja, Loh Bener, Indramayu, Cirebon sama Kuningan itu udah pasar itu udah besar banget. Insya Allah sih lagi on progress ke sana gitu. Kebetulan kan Charlie sendiri itu kan satu kampung. Kebetulan dia kan kakak kelas aku juga, sempat juga dulu bergabung sama band yang sama gitu. Jadi ya alhamdulillah
sih. Jadi aku tuh dulu sempat tergabung sama namanya The Book Band di bawah naungannya Pak Guru kita, Pak Mehmet namanya. Nah Charlie itu generasi keberapa ya? Kedua apa ketiga? Aku generasi keempatnya di bawah Charlie. Jadi ya terus bersinergi sih, bersinergi. Banyak. Diva Tarling sana tuh banyak. Terakhir sama Nunung ya. Nunung ya. Tapi udah ada penggantinya lagi mungkin. Dian apa namanya? Yang baru tuh Yang sastra. Dian Sastra tahu. yang sekarang. Berarti ini emang pengaturan tarlingnya ya? Aku curiga jangan-jangan dia orang Cirebon loh. Apa ada kebetulan? Tetangga ya? Enggak, tetangga ya. Oh, Pel, kalau di sini tuh Harus ada baca selalu ada puisi. Puisi. Tadi mungkin mau Penyemangat. ditanya-tanya soal lain lagi. Ada Kamu silakan. musik udah, web series udah, apa lagi? Tadi apa model? boleh. Nah, kalau komposisi modelnya nggak terlalu sering ya atau justru? Waktu kecil sih sering, karena waktu kecil kan Velin usia TK tuh kan sempat di Belanda ikut sama Neni sama nenek aku di sana. Jadi di sana sih udah mulai catwalk sih dari kecil, sering diikutin sama Neni ke acara. Oh justru awalnya jadi model ya? Ya dari model dulu. Oke, baru terjun ke ke industri nyanyi. yang lain. Ya. Baru nyanyi. Ya dari model karena kalian kan sering ikutin Neni kan dulu kan ke gereja, jadi aku kan mualaf, jadi dulu sering ke gereja, jadi sering nyanyi di gereja gitu. Oh. Nah, tadi lupa DJ-nya tuh gimana tuh? Kok bisa terjun ke DJ juga? Jadi awal nge-DJ itu Velin kan waktu itu padat banget nih jadwal les via Velin sama DJ Derry waktu itu. Nah kebetulan DJ Derry itu kan senior. Terus akhirnya sama DJ Derry kan kamu nggak coba nih nge-DJ gitu. Akhirnya ya udah coba, akhirnya lama-lama ketagihan. Jadinya ya sudah sampai sekarang jadi ketagihan nge-DJ. Cuman nggak terlalu fokus di DJ karena kan emang Velin tuh orangnya nggak suka sama yang namanya dengar ya, apalagi klub gitu. Jadi lebih sedikit job DJ-nya karena kadang-kadang mikir gini, kalau di luar negeri itu Velin pernah kan beberapa kali event. Banyak kan event Velin yang DJ itu justru di luar negeri, kayak di Italia, di Australia, terus di Thailand, sering langganan juga sama Hilton tuh, jadi seluruh Hilton tuh Velin. Biasanya waktu pertama itu di Malaysia, Singapura, Hilton Thailand, terus Italia. Karena Velin sendiri kan punya orang tua angkat dari Australia. Nah beliau ini kebetulan PO, jadi mereka tuh kalau untuk luar negeri, karena masa pandemi ini aja sih, jadi lebih banyak di Indonesia, boring banget sebenarnya. Biasanya setiap tahun tuh pasti jarang banget di Indonesia, banyak di luar. Orang tua angkat Velin di Australia? Ya. Mau ngangkat Pak Toto nggak? Kali aja berarti ya kan? Nggak kuat lah. tanya dulu ya. Beratnya berapa itu Pak Toto bro? Ya kali angkat jadi apa nih? Jadi apa aja boleh ya, nanti ditanyain dulu ya. Pak Toto? Iya, iya aja deh saya. Iya aja deh. Nah dari semua profesi yang kamu gelutin tuh yang paling kamu senengin yang mana lah? Semuanya, karena buat Velin itu karena emang darah seni kan udah dari kecil ya, jadinya nyanyi itu juga lebih apa sih, lebih enjoy juga, modeling juga. Darah seni itu enjoy. merah apa biru sih? Abu-abu jadi ya nikmatin, dan tapi kan masing-masing profesi kan punya suka dukanya sendiri, jadi ya Velin nikmatin aja, semua itu kan proses. Tapi pada akhirnya harus memilih. Ya. Jadi dalam satu waktu nggak mungkin lagi nge-DJ sambil jalan-jalan di catwalk, kan nggak bisa. Dalam satu waktu, pernah juga? Aku itu pernah, jadi waktu Salah itu lagi kan? Salah terus Nggak saya lagi. apa-apa, karena gini, aku itu orangnya maksudnya nggak pelit ya, dalam arti gini, walaupun jobnya Velin tuh nge-DJ nih gitu, tapi karena Velin seorang penyanyi, Velin juga di situ kadang-kadang nge-play lagunya Velin sambil bawain lagu Velin live gitu. PA. Oh, Nah, I see. selain live juga, karena Velin tuh orangnya nggak bisa diam, jadi sambil catwalk juga, sambil goyang-goyang joget juga, jadi makanya gimana caranya penonton tuh bisa interaksi sama Velin. Nah, Berarti cara- masih nyambung semua, bisa sambil catwalk, bisa sambil nyanyi, bisa sambil Alhamdulillah. nge-DJ. Berarti yang nggak bisa sambil masak, bis. Nah. Bisa juga masak. Bisa Bisa juga, dong. Bisa lagi. Masak Indomie. Kompor kan digini-gini jadi. Tuh asisten aku tuh ya, asisten aku, adik-adikan aku itu ketika aku masak nggak jadi dietnya, gagal semua, lihat aja pada gemuk-gemuk. Iya, aku orangnya suka masak kalau di Berarti rumah. multi talenta ya, multi Insya talenta. Allah. Ini judul puisinya ekspresi. Waduh, Iya. sangat ekspresif ya. Ekspresi, Pak. Ekspresi, aduh, temanya apa dulu nih? Ekspresif itu tadi. Ekspresi.
Kita dengerin ya, Baki baca puisi ya. Siap. Pak Toto siap. Iya. Bilang ngomong terus nih Pak Toto ini. Lagi nyari. Ada bidadari kok ngomong terus. Tadi udah ngumpulin clue-nya. Oh gitu kan. Lagi nyari sinyal. Sinyal cinta. Sinyal cinta. Ekspresi. Tiap manusia punya kemerdekaan untuk berkata-kata, untuk mengeluarkan isi pikirannya, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan kesedihannya, mengeluarkan kemarahannya. Tapi sebelum mengeluarkan apa yang dirasa, tanyakan pada diri sendiri, kenapa mesti marah? Kenapa mesti bersedih? Tapi sekiranya berpikir untuk kemajuan bangsa, tak perlu dikaji-kaji. Tuangkan semampumu, karena sesungguhnya itu untuk dirimu sendiri. Pendek aja, masa panjang-panjang. Boleh ditambahin nggak? Apa tuh? Ekspresikanlah dirimu seekspresif. Wah, Mantun lagi. mantap. Ekspresi boleh, yang penting tetap dalam koridor-koridor. Iya, Oke, iya. orang lain. Jadi tiap manusia itu punya hak tapi dibatasi kewajiban. Ya kan? Dibatasi oleh hak orang lain juga. Oke, itu udah ajan ya. Aja, waktunya kita bergegas. Iya. Tapi habisin dulu, silakan. Iya, iya. Ngopi dulu ya, Say. Saya pesennya kopi pahit, tapi jadi manis. Wah. Karena udah aku kasih tadi gula rasa sayang. Wah. Sama kopinya jadinya rasa cinta. Iya. Masih mau di sini atau ikut kita berpetualang nih? Ayo kita berpetualang aja. Sorry ya, Mas Otaya. Bekal dulu. Betul, satu lagi ya. Iya. Coba. Assalamualaikum. Sana aja. Sini ya. Jalan. Kang, sini Kang. Oke. Sekalinya datang ratu begal ya.